Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Anto Gibran YouTube channel, tempat buat ngoprek-ngoprek produk-produk elektronik di Indonesia. Di video kali ini teman-teman, kita akan ngoprek-ngoprek bareng nih Key LED Samsung dengan tipe Key 70R. Tapi seperti biasa, sebelum kalian menonton full video ini, klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa tombol like-nya juga. Dan yang terpenting, setelah kalian subscribe, jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah penampakan dari Key 70R-nya Samsung. Untuk tipe ini, Samsung menyediakan 4 varian ukuran, mulai dari 49 in hingga 75 inch teman-teman. Dengan semuanya resolusinya sudah Ultra HD tentunya ya. Tapi sayangnya teman-teman, untuk layarnya semuanya menggunakan VA panel atau yang biasa kita sebut soft panel. Sedangkan teknologi backlightnya ini cakep, sudah menggunakan teknologi full array dimming, jadi backlightnya merata di seluruh bagian layar teman-teman. Sedangkan untuk HDR-nya teman-teman, sayangnya tipe ini hanya support untuk HLG dan HDR10 dan tidak mendukung HDR Dolby Vision. Walah, sayang ya sebenarnya ya. Padahal ini kan seri premiumnya Samsung ya. Kemudian kita beralih ke teknologi suaranya teman-teman. Konsep dari speakernya, tipe ini mengusung konsep down firing speaker. Jadi speakernya menghadap ke bawah seperti TV-TV pada zaman sekarang ya teman-teman. Untuk audionya pun ini udah 2.1 channel dengan output suara 40 watt RMS. Dan teknologi audionya tipe ini adalah Dolby Digital. Tapi sayangnya teman-teman, tipe ini tidak mendukung untuk format audio DTS codec teman-teman. Jadi jika kalian punya film-film di harddisk dengan format audio DTS, di TV ini kalau kalian colokin nggak bakal muncul suara teman-teman. Sayang ya, padahal tipenya tipe tinggi loh. Nah sekarang untuk harganya nih teman-teman. Pada website resminya Samsung teman-teman, harga untuk 75 inch di situ 71 juta kurang 1000 perak. Sedangkan untuk 65 inch-nya 33.999. Dan untuk ukuran di bawahnya yaitu ukuran 55 inch harganya 26 jutaan. Sedangkan untuk 49 inch-nya harganya 16 jutaan teman-teman. Tapi ini biasanya harga normal ya, bukan harga promo. Nah, kita beralih ke desain dari tipe ini teman-teman. Untuk desain framenya teman-teman, saya pikir cukup bagus ya. Kelihatan banget kalau produk ini adalah salah satu produk premiumnya Samsung. Jika kalian bisa dilihat di situ, framenya lumayan sangat tipis, tapi ternyata di dalam layarnya itu masih ada framenya lagi teman-teman ya. Jadi framenya ini double, di bagian luar dan bagian dalamnya juga ada. Sedangkan untuk frame bagian kiri dan bawahnya ini kurang lebih sama, bukan kurang lebih tapi sama persis dengan frame bagian atasnya tadi. Kemudian untuk layarnya, ingat ya teman-teman, ini masih menggunakan VA panel atau soft panel. Jadi harus hati-hati, jangan sampai dipukul kalau pas lagi marah ya, karena layarnya pasti langsung pecah. Untuk stand kakinya, ini stand kakinya terbuat dari material logam ya, tapi kayak ada unsur plastiknya juga ya, jadi nggak pure logam. Kemudian konsep desainnya di sini mengusung konsep desain yang biasa dipakai di TV zaman sekarang, yaitu two pole stand. Jadi kakinya di sebelah kanan dan kiri teman-teman. Sedangkan untuk cover belakangnya ini yang paling saya suka teman-teman. Walaupun materialnya plastik, tapi di sini ada motif garis-garisnya yang membuat terkesan lebih mewah teman-teman. Sekarang kita pindah ke bagian input videonya teman-teman. Di situ bisa kalian lihat bahwa TV ini mempunyai jumlah input yang lumayan lengkap. Mulai dari HDMI berjumlah 4 buah, 2 USB, composite sharing atau RCA, LAN cable input, optical audio out, dan juga antena in. Lebih dari cukup saya pikir teman-teman. Nah sekarang kita ngoprek-ngoprek bagian menunya nih teman-teman. Di bagian tampilan depannya teman-teman, tentu saja ya, yang namanya sebuah smart TV itu pasti tampilan depannya isinya adalah aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan smart TV. Mulai dari Netflix, YouTube, video.com, ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa kalian download di content store masing-masing sebuah smart TV teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa mengedit aplikasinya ingin kalian posisikan di mana. Nah ada aplikasi yang menarik nih teman-teman, yaitu Apple TV.
Apple TV ini sebenarnya tidak hanya di Smart TV Samsung aja ya teman-teman supportnya. Contohnya di TV LG pun sekarang juga support untuk Apple TV. Tapi sekali lagi teman-teman ya, Apple TV ini berisi tentang berbagai macam film-film. Filmnya pun lumayan baru-baru teman-teman ya. Tapi sebagai catatan teman-teman ya, bagi kalian yang suka menonton film-film gratisan dalam tanda kutip, Apple TV ini tidak akan berguna teman-teman. Kenapa? Karena jika kalian ingin menonton film di sini, kalian harus bayar ya. Nggak bisa tuh gratisan kayak di website yang itu tuh ya kan. Kemudian selain berbayar teman-teman, untuk menikmati film di Apple TV ini pun kalian juga harus mempunyai Apple ID teman-teman ya. Di sini kalian juga harus sign in dengan Apple ID yang di iPhone kalian, ataupun kalian bisa langsung membuat Apple ID kalian di sini teman-teman. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing ya teman-teman, apakah Apple TV ini bermanfaat atau enggak bagi kalian? Kalau buat saya pribadi sih, saya hampir tidak bermanfaat karena saya nggak punya Apple ID ya teman-teman ya. Selanjutnya kita oprek-oprek bagian lainnya teman-teman. Di bagian tampilan depannya ini, di sini juga ada folder atau aplikasi galeri yang membuat saya tertarik nih. Ya, tapi begitu saya buka ternyata teman-teman, untuk menu galeri ini kalian harus sign in atau buat akun dulu. Agak ribet ya sebenarnya. Harusnya sih ya ketika kita klik galeri di situ langsung ada pilihan-pilihannya ya. Jadi nggak perlu sign in atau buat akun lagi. Agak sedikit repot. Oke lah, kita beralih ke menu pengaturannya teman-teman. Kesan pertama saat saya membuka menu pengaturannya ini, jujur saya agak kecewa nih teman-teman, karena tampilannya amat sangat kurang menarik ya. Tulisan-tulisannya pun tidak atraktif ya, jadi tampilannya standar aja. Padahal kan ini sebuah Smart TV yang diklaim Samsung adalah produk unggulan mereka. Harusnya sih lebih menarik dan lebih atraktif, tapi ya udahlah, mari kita buka jeroannya menu ini teman-teman. Di bagian picture mode-nya teman-teman, ternyata TV ini hanya mempunyai 4 buah mode gambar, dynamic, standar, natural, dan movie saja. Tidak ada expert mode ya teman-teman. Kemudian picture size-nya standar, kalau LED pasti ada. Kemudian expert settingnya pun di sini kalian bisa menyeting standar sih, backlight, contrast, sharpness, color, dan lain-lain sebagainya. Yang menarik ini nih teman-teman, di sini ada pengaturan lokal dimmingnya ya, karena kan tipe ini sudah menggunakan teknologi backlightnya full array dimming ya. Untuk settingan-settingan lainnya kurang lebih sama seperti settingan LED basic biasa sih teman-teman, tidak ada yang menonjol sekali kecuali yang lokal dimming tadi. Kemudian kita beralih ke mode suaranya. Untuk sound outputnya teman-teman, adalah tipe ini teman-teman ternyata hanya mempunyai pilihan output suara optical dan Bluetooth saja. Dia tidak punya contohnya HDMI ARC atau bahkan HDMI IERC ya, nggak ada, standar banget. Untuk sound mode-nya juga ternyata tipe ini hanya mempunyai 2 buah sound mode saja teman-teman. Sedangkan untuk menu expert setting di suaranya ini pun tidak ada pilihan menu yang signifikan ataupun istimewa teman-teman. Jadi settingan expert setting untuk mode suaranya pun ini biasa saja. Tidak ada settingan khusus misalkan Dolby Atmos, Dolby True HD, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Broadcastingnya itu untuk nyari channel sama seperti TV biasa. Kemudian di sini juga ada menu general nih teman-teman. Ada berbagai macam pilihan dari mulai intelligent mode setting, voice interaction, network, system manager, external device manager, dan sampai Apple AirPlay setting. Nah, kita oprek-oprek ya. Saya tertarik dengan menu voice interaction nih teman-teman. Jadi teman-teman, sebagai informasi tambahan bahwa TV Samsung ini punya platform kecerdasan buatan yang disebut Bixby teman-teman. Tapi sayangnya Bixby ini hanya mampu memahami 6 bahasa saja ya, kalah dengan pesaing utamanya yaitu LG yang mampu memahami 15 bahasa. Dan tipe ini pun ternyata belum built-in Google Assistant teman-teman. Sayang ya. Kemudian di sini juga ada pilihan network atau untuk jaringan internetnya teman-teman. Jadi untuk jaringan internetnya standar seperti Smart TV yang ada di Indonesia sekarang, bisa menggunakan jaringan wireless atau WiFi dan juga kabelan atau wired teman-teman. Saya pikir pasti semuanya milihnya pakai wireless ya.
Kemudian di sini juga ada settingan untuk external device manager, yaitu ketika TV ini terkoneksi dengan device eksternal teman-teman. Kemudian di sini juga ada Apple AirPlay setting nih teman-teman. Jadi AirPlay ini untuk mengaktifkannya kalian ternyata harus masuk ke menu general ini, tidak ada di bagian luarnya. Dan sayangnya teman-teman, untuk menu AirPlay ini ternyata tidak ada settingan untuk HomeKit. Seperti yang kita tahu bahwa selain AirPlay, iPhone itu juga bisa digunakan untuk HomeKit, tapi TV Samsung ini ternyata belum mendukung ya. Kemudian di situ juga ada pilihan untuk Eco Solution supaya konsumsi daya listriknya lebih hemat listrik, dan ada juga pilihan untuk reset teman-teman. Nah, untuk di supportnya ini di sini ada software update teman-teman. Jadi untuk update software TV ini cukup via internet saja teman-teman. Dan kita masuk ke About This TV. Ternyata di About This TV ini hanya berisi software dan informasi lainnya teman-teman. Kalian tidak bisa mendeteksi atau mengecek bahwa produk yang kalian beli itu apakah benar-benar baru atau tidak. Jadi tidak ada lifetime-nya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang terakhir saya memutarkan demo bawaan dari si Samsung ya. Kalian bisa cek sendiri di situ kualitas gambarnya kurang lebih seperti itu. Dan setelah mendengar penjelasan saya dari review singkat kali ini, semoga bisa menambah wawasan kalian dan bisa menjadi bahan pertimbangan kira-kira TV ini worth it dan layak nggak kalian dapatkan atau kalian beli teman-teman. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kalian di rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Support terus channel ini agar makin terus berkembang. Dan salam ngoprek-ngoprek. Terima kasih.